Yesus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Hati Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas 15 ayat 20. Sahabat Iktus, Kejadian 1 mencatat tentang adanya relasi intim antara Allah dan manusia. Ia menciptakan manusia sungguh amat baik, memberikan kebahagiaan dan kecukupan hidup, dan menyediakan segala sesuatu yang baik. Namun selanjutnya, Kejadian 3 mencatat kejatuhan manusia dalam dosa hingga mengalami kerusakan total, yakni kehilangan kemuliaan Allah. Lalu bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia berdosa? Perumpamaan tentang anak yang hilang memberikan gambaran tentang kasih Allah yang begitu besar kepada manusia berdosa. Berawal dari kisah seorang bapa yang memiliki harta kekayaan dan tinggal dengan kedua anak laki-lakinya, ayat 11. Hukum Yahudi mengharuskan orang tua mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya. Apa yang terjadi ketika seorang anaknya menghabiskan semua harta yang menjadi warisannya? Melalui perumpamaan ini, kita akan melihat hati Bapa yang mengasihi orang berdosa. 1. Anak bungsu, gambaran orang berdosa. Setelah sang bapa memberi kepadanya bagian warisannya, anak bungsu menjual segala miliknya, lalu pergi meninggalkan bapaknya dan berfoya-foya. Ayat 13 dan 30. Ia tidak merampok, menyakiti, ataupun membunuh bapaknya. Ia hanya menjauhinya dan tidak mempedulikannya. Setelah hartanya habis, terjadi bencana kelaparan. Ia terpaksa menjadi penjaga babi, pekerjaan yang hina. Pada waktu ia lapar, tidak seorang pun mau memberikan makanan kepadanya. Ayat 14 sampai 16. Penderitaan identik dengan keberdosaan manusia. 2. Hati bapa terhadap orang berdosa. Sang bapa menunggu kedatangan anaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ayat 20. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Sang bapa berlari mendapatkan anaknya, merangkul dan mencium dia. Ia rela merendahkan dirinya demi menyambut anaknya itu. Sang bapa menerima anak bungsu itu sebagai anak. Anak bungsu berkata, "Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Ayat 18 dan 19. Tetapi bapaknya justru memberi jubah, cincin, dan sepatu. Ayat 22. Dan mengadakan pesta. Ayat 22, ayat 23 dan 24. Sebagai tanda bahwa ia menerimanya sebagai anak. 3. Anak sulung, gambaran hati manusia yang bertolak belakang dengan hati bapa. Sikap anak sulung adalah menjadi marah dan tidak mau ikut pesta karena iri hati. Ayat 28 sampai 30. Ia pun mengaku bertahun-tahun melayani bapaknya dan tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Ayat 29. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Gereja harus memiliki hati Bapa untuk jiwa yang terhilang. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari bahwa anak yang hilang adalah gambaran tentang hidupku yang hilang karena dosa? Sudahkah aku meresponi kasih Bapa melalui pertobatan sejati? Apakah aku memiliki tabiat seperti anak sulung
yang tidak merindukan pertobatan orang berdosa? Tuhan Yesus, aku bersyukur atas belas kasih-Mu yang besar menerima diriku yang telah berdosa kepadamu. Setiap kali aku mengingat hari pertobatanku, aku kembali diingatkan bahwa Engkau menungguku untuk datang kembali kepadamu. Engkau berlari menyambutku yang kotor dan hina ini, dan Engkau membuat pesta sebagai tanda sukacita besar karena pertobatanku. Berikan kepadaku hati yang sama dengan hatimu, yang merindukan pertobatan jiwa-jiwa yang terhilang dari setiap suku, kaum, dan bahasa. Amin. Berikanku hati yang merindukan jiwa yang terhilang.